Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sama obrolan kita, yaitu ini video cuma obrolan saja ya, untuk hiburan kita ya, hiburan orang tua untuk mencari Tuhannya. Iya. Ya. Terus yang kita bahas kali ini adalah untuk membahas dzikir ya. Dzikir itu, kenapa dzikir itu kalau pakai dzikir nafas kok tidak sampai ketemu Tuhan gitu. Iya. Ketemu Allah. Tidak sampai ke alam suwung, alam jabarut ya, alamnya ketemu Allah ya. Ini dasarnya ya. Dasar yang kita pakai ini, terus kita bukan cuma ngomong ya, kita punya dasarnya adalah ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Okay. Ya, ini Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita pegang, orang-orang hakikat, orang makrifat itu kita cuma cerita, bukan orang sufi kita ya, cuma belum masuk situlah. bukan masuk situ, cuma bisa memahami ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani, memahami ilmunya Abu Barada, itu aja. Terus balik ke fokus ya, fokus pembahasan. Kenapa orang-orang dzikir nafas ya? Dzikir nafas itu kok gak ketemu Tuhan ya, itu. Kok ketemunya tuh Pak, titik tenangnya diri, titik mutmainah, Ketenangan itu. ketenangan. Sampai situ kan. Sampai situ saja. Kita tidak ketemu rasa seneng, rasa gembira ketemu Tuhan. Ya itu. Ya ini dasarnya begini. Ini kalau kita belajar 4 alam ya, berarti alam badan kasar itu alam 1, ya jasad kita. Jasad. Ya alam 1 ini badan kasar. Ini badan halus. Badan halus berarti alamnya 2, malakut. Ini alam nasut, alam malakut. 1 nasut, 2 malakut. Badan halus ini kalau di Arab nafas, kalau di Indonesia jiwa, kalau Jawa sukma. Itu saja yang ilmu ketemu Allah ya, cuma itu yang diulek-ulek kalau Jawa ya. Tangga itu ya Pak. Cuma itu, cuma 4 itu. Perjalanan cuma 4 itu. Ini dimudahkan sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, itu dulu ada 7 alamnya Ibnu Arabi. Itu abad ke-10-an ya, sekitar 10, tapi disempurnakan abad 11 sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mudah dasarnya 4 ini, jasad, jiwa, ruh, zatullah. Nah itu kalau pakai alamnya tuh cuma pusing, apalagi alam 10, alam 31, wah gak ketemu. Ya, ini dipermudah, diringkas. Yang dipakai orang-orang Syekh Ibnu Athaillah yang Iskandari. Itu juga 4 ini. Kalau dzikir ini berarti yang jasad dzikirnya cuma dzikir ghaflah. Jiwa alam malakut dzikir yakdo. Alam ruh dzikirnya hadir. Ini alamnya zatullah, dzikirnya ternyata Allah berzikir. Yang berzikir, yang bisa berzikir cuma Allah saja. Ini cuma ini yang dipakai setelah masanya Syekh Abdul Qadir Jilani, wali-wali itu yang pakai cuma ini 4. Al-Hikam yang dipakai juga 4 dasarnya. Alam tajrid berarti alamnya ketemu Allah. Alam asbab alamnya yang masih orang-orang syariat. Tajrid orang-orang yang hakikat. Cuma itu saja. Ya, gampang ya. Nah, ini kembali ke fokus kita bahwa kenapa nafas itu, kalau kita berzikir dengan nafas kok berpuluh tahun tidak ketemu Allah, itu ya. Dasarnya kita perhatikan ya. Kita dulu di alam rahim ibu 9 bulan lebih gitu ya. Tapi sebelum 120 hari belum sempurna, itu belum dikasih roh. Belum ditiupkan roh sama Allah. Masih rohnya ibu. Nah, begitu 120 hari sempurna baru dikasih ditiup roh, baru hidup. Kalau sudah ditiup roh berarti rohnya 2. Rohnya janin sama rohnya ibu. Itu dasar bener.
ya, untuk mencari kenapa nafas itu tidak sampai, zikir nafas tidak sampai. Ternyata begitu ditiupkan ruh baru hidup. Dasarnya berarti jasad sama badan kasar, badan halus tidak bisa hidup kalau tidak ada ruh. Yang hidup roh. Tapi begitu keluar dari rahim ke dunia, itu harus melanjutkan kehidupan. Hidupnya harus dilanjutkan, dipertahankan. Hidupnya jasad, ya, itu harus dipertahankan dengan makan lewat mulut, makan minum, lewat mulut, jasad. Berarti jasad ini harus lewat berzikir lewat mulut itu kalau berzikir. Itu hidupnya jasad, berarti kalau pengen bertahan hidup harus makan minum lewat mulut itu. Lewat mulut. Tapi yang hidup tetap roh, ya, alam roh. Jiwa, nafas itu kalau pengen tetap hidup, badan halus ini bernapas lewat hidung. Berarti nafas itu cuma di titik alam malakutil. Makanya nggak ketemu. Tidak masuk ke alam 3. Cuma alam 2, notok gitu. Akhir alam 2. Titik mutmainah. Titik garis mutmainah itu. Titik MA apa itu? Di sini. Mutmainah, ya. Titik pancer. Ya. Sampai elek bernapas pakai zikir nafas, ya tidak ketemu. Ya. Ini mikir hidungnya kalau huruf alif, itu tetap tidak keluar masuk, tetap tidak ketemu. Keluar masuknya nafas tidak ketemu. Walaupun sampai hening itu, hening tidak ketemu. Belum sampai itu. Belum sampai. Yang ini masih tetap di titik mutmainah. Ya. Ini kalau harus masuk ke alam ruh, itu. Alam ruh itu zikirnya bukan zikir lewat mulut, bukan zikir lewat nafas. Lewat rasa. Sudah rasa. Rasanya yang dihidupkan. Rasa senang. Rasa senang itu. Iya. Rasa senang bersama Allah. Rasa gembira bersama Allah. Ini rasa itu zikirnya apa tuh? Zikirnya tanpa kata, tanpa suara, tanpa huruf. Rasa senang itu apa ada huruf? Apa ada kata? Apa ada suara? Ya ada. Nggak muncul. Nah, terus? Kalau ada suara itu masih ada wujudullah. Wujudnya. Wujudnya. Di sini sudah nggak ada lenyap, kok. Wujud sudah nggak ada, benar. Wujud kita sudah lenyap di alam ruh. Iya. Nah, wujudnya alam ruh itu leburnya lahir batin kita ke Zatullah. Kita cuma menikmati Allah, merasakan senang. Itu alam ruh. Zikirnya apa? Yuk senang sama Allah. Senang saja. Iya, senang sama Allah. Memandang gitu mana? Pandang memandang. Pandang memandang, yang engkau memandangku, aku bisa memandangmu karena engkau memandangku, itu. Ya, senang memandang Allah di sini. Rasa yang main. Ya, zikirnya zikir rasa senang memandang Allah, menikmati Allah. Yang alam roh itu nggak ada lain selain Allah. Berarti 3 ini beda-beda caranya zikir beda-beda. Zikir tanpa rasa, tanpa kata suara, tanpa huruf, ya dimasuk di alam ruh. Dalam ruh itu zikirnya. Bukan cuma tahu zikir tanpa kata, tanpa suara. Itu di alam apa? Iya. Tapi nggak tahu. Nggak tahu tempatnya. Nggak tahu tempatnya. Itu. Nanti berarti zikirnya sudah nyampe, Sudah nyampe. Sudah nyampe ke alamnya Zatullah. Ya. Kalau sini alam sirullah. Alam 4 itu. Alam sirullah. Ini sudah penikmat saja, menikmati Allah lahir batin. Menikmati Allah alam 4. Ya. Zikirnya menikmati itu. Yang ini rasa, yang ini menikmati. Menikmati senang gerak-gerik Allah. Ternyata semuanya satu itu. Yang hidup satu, yang wujudnya satu, ya. Gerak-geriknya satu. Ini itu di alam 4 menikmati di alam 4 saja. Hakikatnya ya Allah sendiri itu, Pak. Iya, hakikatnya satu itu. Ya. Ketemu yang satu, ya sudah. Tahu kita itu toh. Ketemu yang satu, yang hidup satu, yang wujud satu, gerak-gerik satu.
Ya nggak ada yang lain, kalau belum satu ya berarti pecah-pecah gitu aja. Tauhidnya belum menyatu, belum satu, belum tunggal. Jadi kita jadi penikmat saja. Penikmat. Seneng Ya. menikmati. Ini intinya apa konklusinya, kesimpulannya. Kalau sudah berhenti di titik mutmainah, lanjut dulu terus ke alam ruh, ya, ke alam ruh, ke alam suwung, ke alam jabarut. Nah, itu jangan lebur manunggal itu. Lebur, rasa senang. Jangan berhenti di titik mutmainah. Jangan berhenti di titik nafas. Nafas itu. Ya. Nafas itu cuma apa ya, pintu masuk gitu. Kalau sudah masuk ya hilang nafasnya. Fokusnya bukan nafas, fokusnya menikmati Allah, senang sama Allah itu. Ya, kenapa alasannya dikir nafas ini kok tidak sampai-sampai? Ya alasannya ini. Ya. Kalau tidak tahu alam ini, ya nggak tahu. Nggak nyampe. Nggak tahu. Oh ini kok nggak sampai-sampai ya. Nah itu. Ya. Jadi sudah beda nanti namanya. Beda, harus paham bener ini. Harus paham. Caranya paham, alamnya paham, yang dikiri juga. Oh ternyata beda-beda caranya mendikiri. Ya itu. Saya kira itu. Ya, saya kira cukup ya. Kalau ada salah mohon maaf, kalau ada beda pemahaman mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.